Apa itu flowchart? Flowchart ini berfungsi untuk memberikan suatu gambaran alur kerja suatu sistem yang menjelaskan urutan prosedur-prosedur yang ada pada sistem atau SOP. Sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang flowchart, apakah flowchart itu wajib di dalam sebuah SOP? Maka bisa saya jawab, flowchart itu tidak wajib. Suka-suka saja. SOP itu bisa berupa flowchart atau hanya berupa uraian prosedur yang berupa teks-teks atau narasi saja. Kalau saya sering menggunakan keduanya. Dengan adanya flowchart ini memudahkan memahami sebuah proses kerja. Tetapi bagi orang tertentu justru dengan adanya flowchart dirasa membingungkan. Karena itu, selain dalam bentuk flowchart, SOP juga harus dilengkapi dengan uraian prosedur yang lebih jelas. Sahabat sekalian, apa saja jenis flowchart atau simbol-simbolnya? Ya, ini saya berikan contoh-contoh dari simbol flowchart yang sering dipakai dalam penulisan SOP perusahaan. Ya, kita lihat yang pertama. Ini ada terminator, ya, yang warna merah. Kemudian ada decision, ya, ada konektor, ya. Ini ada proses, ini dokumen, ini input atau output. Kemudian yang paling ujung ini ada row atau line, ya, row, line yang berpanah, ya, yang menunjukkan arah. Yang kemudian ini ada multi dokumen. Kalau ini dokumen, ya, ini multi dokumen, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya jelaskan apa itu terminator. Terminator adalah simbol yang menunjukkan awal dan akhir suatu proses. Kemudian kalau proses, ya, proses itu yang sering kita pakai, yaitu simbol yang menunjukkan kegiatan sedang dilakukan atau sebuah proses dalam sebuah aktivitas. Proses ini yang sering kita pakai untuk menguraikan tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur dalam sebuah aktivitas. Kemudian arrow itu adalah garis panah, adalah simbol yang menunjukkan arah aliran suatu proses. Kita kasih contoh, ya. Ini contohnya. Terminator yang warna merah ini, ya, ini adalah simbol terminator. Kita kasih contoh, ini start, berarti proses dimulai dari start. Kemudian ada arrow, ya, arah ke bawah. Setelah dimulai, apa yang dilakukan pertama kali? Di sini ada suatu proses. Prosesnya adalah karyawan mengajukan cuti, yang warna biru, ya, sahabat sekalian. Jadi karyawan mengajukan cuti. Setelah mengajukan cuti, row-nya apa? Arah kemudian N, berakhir. Jadi ini contoh sederhana aja supaya rekan-rekan sekalian memahami, ya, fungsi daripada simbol-simbol flowchart. Dari start karyawan mengajukan cuti, kemudian N. Ini hanya contoh aja, ya, supaya gampang memahami. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada decision. Decision adalah simbol yang menunjukkan untuk melanjutkan proses selanjutnya tergantung dari kondisi yang ada. Kalau dokumen simbol yang menunjukkan dokumen yang perlu diisi atau dilampirkan, teman-teman sekalian. Kemudian di bawahnya ini ada multi dokumen. Multi dokumen adalah simbol yang menunjukkan dokumen dalam bentuk fisik lebih dari satu. Jadi dokumennya harus lebih dari satu. Nah, saya kasih contoh. Ya, di sebelah sini. Nah, ini ada garis proses yang warna biru, yaitu HRD meminta persetujuan kepada manajer HRD. Nah, ketika meminta persetujuan cuti kepada manajer HRD ini, dokumen apa yang dilampirkan? Yaitu single dokumen, yaitu form cuti. Ketika seorang karyawan mengajukan cuti kepada HRD, maka HRD kan memberikan form cuti. Setelah form cuti diisi oleh karyawan yang bersangkutan, maka HRD
meminta persetujuan cuti kepada manajer HRD. Nah, di sini kemudian ada simbol decision. Disetujui? Pertanyaannya, iya apa tidak? Ya, karena setiap persetujuan pasti ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, ditolak apa disetujui. Nah, kalau ditolak, maka kembali ke HRD. Kalau disetujui atau yes, maka HRD menyampaikan kepada karyawan bahwa cuti disetujui. Nah, ketika sampai di sini ada multi dokumen. Berarti dokumennya lebih dari satu, yaitu form cuti dan surat persetujuan cuti. Itu rekan-rekan. Ini adalah contoh untuk memudahkan supaya rekan-rekan sekalian memahami simbol-simbol dalam menulis SOP. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat ada konektor, ya. Konektor adalah simbol yang menunjukkan penghubung di cat dan halaman yang berbeda. Kalau input atau output ada simbol yang menunjukkan proses input, ya, atau output sebuah data. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertama, menginput data cuti, ya, yang warna kuning. Kemudian yang ketiga, masuk proses, ya, simbol proses, membuat rekap daftar cuti. Kemudian row-nya yaitu berlanjut ke nomor 4. Ya. Jadi ini adalah konektor, ya, simbol konektor yaitu menunjukkan penghubung, ya. Ketika ganti halaman, kalau kita nulis di sebuah kertas atau sebuah Excel atau MS Word itu kan ada halamannya, ya. Jadi kalau nggak cukup satu halaman itu, maka dibuat simbol konektor. Konektor itu ke nomor berapa. Jadi sekali lagi bahwa konektor itu adalah simbol penghubung untuk menunjukkan pada halaman yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Contoh flowchart pengajuan cuti. Nah, ini sudah saya berikan